Baik, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit review unit Haikapa ya. Kita lihat unitnya. Nah, ini dia. Oke, kita keluarkan dulu. Kita geser dulu boxnya. Baik, ini adalah unit Haikapa. Basicnya adalah Tokyo Marui yang saya kombinasikan dengan beberapa spare part. Oke, kita langsung aja. Jadi ini unit basicnya Tokyo Marui. Slide-nya masih ABS ya. Saya tambahkan kompensator. Tapi ini tipenya adalah bushing. Jadi bukan kompensator yang nempel di outer, tapi dia nempelnya di slide. Oke, kita coba langsung buka dulu. Jadi saya buka begini saja supaya tidak perlu melepas simor sama mountingnya ya. Insya Allah dia bisa keluar. Oke, kita bahas dulu satu-satu ya. Nah, ini kameranya terbalik, jadi mohon maaf. Oke, yang pertama kita bahas dari atas dulu. Ini slide Marui, Tokyo Marui Black ya. Saya kombinasikan dengan apa ini namanya, cocking handle dari 5KU 5KU. Kemudian di depan ada kompensator matte ball. Oke, kita coba lepas dulu. Ini rada keras karena ada bushingnya. Oops, sorry. Ini rootnya. Kemudian untuk melepas barel esi, kita harus buka dulu bushingnya dengan cara diputar berlawanan jarum jam sedikit saja. Kemudian baru kita angkat. Jadi locknya di sini nih. Lock ini saya sedikit potong ya. Kemarin saya lakukan fitting supaya bisa duduk pas. Oke, ini kompensatornya. Kemudian setelah kita lepas bushing kompensator, kita bisa mengeluarkan barrel assembly. Chamber saya menggunakan ini, baca enggak? Mereknya Guarder ya. Chamber Guarder. Kemudian ini bagus nih. Ini punyanya Maple Leaf kuning untuk bookingnya, packingnya. Ini outernya TM 1911 1911 begini. Ini slide-nya untuk chamber nozzle dan housingnya ini masih standar Marui, jadi masih pakai yang hitam ya, standar TM. Jadi itu aja di slide assembly.
sorry, kita pasang dulu untuk springnya. Nah, di plug sini recoil spring plug itu ketika saya pasang bushing kompensator sedikit rada ketat sedikit ya, jadi nanti pada saat proses buka butuh ditekan sedikit karena memang ini modifikasi. Nah, jadi seperti ini nih, dia tidak bisa langsung terdorong ke depan, harus kita paksa. Nah, pada saat masangnya memang sedikit maksa, tetapi secara fungsi dia tidak akan berpengaruh ya. Maksudnya bukan tidak berpengaruh sih, ya memang dia akan berpengaruh pada saat proses lepas pasang. Oke, ini slide. Kemudian kita ke bagian frame. Nah, frame ini base-nya Tokyo Marui juga. Kemudian sudah dibuatkan hole, ada 6 hole, masing-masing di kanan 3, kiri 3. Secara ukuran dia menggunakan skrup 4 mili, jadi mudah-mudahan bisa lebih kuat. Ini bawaannya sudah 4 mili ya, skrupnya. Oke, sorry, balik. Nah, untuk bagian frame ke bawah kita cek satu-satu dulu. Di atas ada elemen Seymour. Ini baterainya saya lupa saya lepas atau memang baterainya habis ya. Ini mati, nanti setelah ini kita hidupkan. Kemudian Seymour elemen, mountingnya ini adalah AIP karbon, jadi cukup kokoh ya. Cuman tetap saya prefer yang aluminium jika memang ada, tapi ini bagus juga. Kemudian ke bawah lagi, ini punyanya safety lever, ini punyanya Army yang hitam, Army Armament. Kemudian hammernya standar TM, mekanisme di knocker dan teman-temannya ini juga standar. Kemudian safety grip atau beaver tail ini copotan dari Armor Works. Awalnya warna gold tapi sudah rada pudar. Selanjutnya Tamres ini 5 KU. Kemudian di sini nanti tempatnya slide lock, ini KJW sudah di chrome. Ini saya dapat copotan ya, maksudnya saya dapat sudah di chrome. Kemudian ke bawah lagi trigger ini AIP sama trigger barnya. Kemudian apa ini namanya, magazine catch, ini standarnya TM Black. Gripnya punyanya KJW KP06. Kemudian ini AIP juga. Jadi magwell ini ketika saya jodohkan dengan gripnya KP06 itu kalau kita pasang magazine itu mentok di depan sini, sehingga saya lakukan sedikit fitting. Mana coba dilihat zoom. Oke, fokus ya dah. Mana sih ini ya. Nah, di sini ini saya lakukan sedikit fitting sehingga sekarang ketika pasang itu bisa fit. Sebelumnya ini nggak bisa ngelok nih, jadi kayak ketahan begini. Jadi ini kurang naik ke arah sana karena terbentur di ujung. Jadi opsinya saya potong di magazine base-nya atau di magwell. Kalau saya potong di magazine base, ketika ganti magazine yang lain akan mentok lagi, sehingga saya lakukan fitting saya potong sedikit ya di dalam bagian magwell supaya
pakai magazine apapun insya Allah oke. Udah kuat nih. Oke, mungkin itu reviewnya. Kemudian kita coba assembly lagi ya. Nanti setelah ini kita mudah-mudahan nggak ada kendala, kita tes krono. Jadi untuk memasang atau untuk assembly slide itu dengan konfigurasi seperti ini normal ya. Cuman kita harus lepas pasang cocking handle. Nah, ini cocking handle juga waktu itu saya dapatkan sudah bengkok ini. Jadi sepertinya pemilik sebelumnya pengen dapat cocking handle yang bengkok ke atas sehingga pada saat mau cocking bisa lebih cepat. Nah, oke, seperti ini kurang lebih kalau dilihat dari belakang. Nah, ini cocking handle-nya. Sip. Oke ya. Nah, ini saya tekan, kalau gripnya tidak ditekan dia nggak mau nembak ya. Kita tekan gripnya. Nah, jadi fungsi safety grip masih normal. Kemudian fungsi safety lever ini juga masih normal ya. Oke. Kemudian kita magazine dulu. Magazine ini dia mereknya WE WeTech ya. Ini alhamdulillah kondisinya bagus. Cuman ya gini, lecet-lecet karena sudah sering dipakai. Baik, sekarang kita akan coba hidupkan simornya. Saya ambil baterai dulu ya. Baik, ini baterainya saya pakai yang LR44 2 biji ya. Aslinya bawaannya unit itu dia saya lupa tipenya tapi lebih tebel dua kalinya LR44 ini. Nah, kalau saya lihat di toko online harganya cukup mahal, sehingga saya alternatifnya adalah menggunakan dua baterai. Secara voltage dia memang akan lebih tinggi karena voltage-nya mencapai 3, sekian volt ya, 3,1 atau 3,2. Sejauh ini saya pakai paling lama berapa ya, mungkin ada setahun kali ya. Alhamdulillah nggak ngerusak simor. Cuman kejadiannya adalah ketika potensio diposisikan ke posisi minimum yang harusnya normalnya mati, karena voltage-nya terlalu tinggi dua baterai ini dia masih tetap nyala. Nah, saya pernah punya beberapa simor replika, itu ada beberapa kejadian yang seperti itu. Tapi pernah ada satu unit ini ya, walaupun saya pakai dua baterai, ketika diminimumkan di posisi off dia mati juga. Oh, saya lupa simpan sebentar. Oke, kita coba nyalakan simornya. Ini kondisinya masih mati ya, tidak ada lampu yang menyala. Mudah-mudahan setelah ini nanti bisa kita nyalakan. Ini sepertinya butuh sedikit effort.
Oke, kita coba pasang, mudah-mudahan tidak ada kendala. Bisa dilihat mana tadi posisinya, oh ini. Nah, ini dia. Nah, jadi kejadian ini sudah mentok ke posisi minimum, dia masih nyala. Kalau maksimum seperti itu ya. Ini maksimum, ini minimum. Nah, kerugiannya adalah baterainya akan habis. Cuman baterai ini memang saya beli yang murah untuk ngetes-ngetes kayak gini aja. Jadi nanti kalau agen-agen yang pengen baterainya lebih awet, carikan baterai yang memang speknya untuk CMOS ini. Oke, kita coba tutup dulu. Oke, CMOS-nya sudah nyala. Ini magazin sudah saya isi ya. Kita tes dulu. Baik, setelah ini kita tes untuk krononya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita ketemu lagi setelah tes krono ya. Baik, itu dia tadi sedikit review tentang unit Haikapa custom ini. Kenapa saya bilang custom? Karena ada beberapa kombinasi. FPS-nya deviasinya rada jauh, mungkin perlu saya cek ulang. Kemungkinan ada di magazin atau ada di area knocker, di area situ. Jadi mungkin nanti sedikit perlu penyesuaian, atau jika ada agan-agan atau YouTuber atau dari teman-teman semua yang nonton video ini punya gambaran atau punya pengalaman, atau bahkan ada yang expert, bisa memberikan masukannya kepada saya untuk bisa saya coba terkait dengan deviasi yang cukup tinggi tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga untuk saya pribadi sebagai pembelajar ya, masih mulai mencoba belajar untuk berkecimpung di dunia airsoft. Saya bukan player, saya lebih suka mempelajari mekanisme, karena masing-masing merek dan produk punya sistemnya sendiri-sendiri ya. Jadi itu yang cukup unik dan asik untuk dipelajari. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.